Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan materi presentasi terkait Quantum Leadership Chapter 9 dengan judul The Leader's Courage to be Willing, Building a Context for Hope. Perkenalkan, nama saya Tantri Wulandari dan rekan saya Ardianti akan membagi dua sesi presentasi ini, di mana saya akan menjelaskan bagaimana kesiapan dan keberanian seorang pemimpin dalam membangun konteks harapan yang dapat memberi pengaruh positif dalam praktik profesional kesehatan dan bagaimana seorang pemimpin melaksanakan proses identifikasi dan evaluasi dogma dalam sistem perawatan kesehatan. Sedangkan rekan saya akan membahas strategi untuk mencapai tujuan atau keinginan. Fenomena yang terjadi saat ini, beberapa profesional kesehatan bersikap apatis, mengalami rasa putus asa dan kehilangan arah dengan adanya tuntutan pekerjaan yang mengakibatkan stres, kelelahan emosional, dan perasaan depresi tak berdaya dan rasa ketidakpuasan serta kekecewaan terkait regulasi-regulasi yang ditetapkan dalam pengaturan perawatan kesehatan. Tuntutan yang semakin berat tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan profesional kesehatan. Penyebab lain dari sikap apatis tersebut yaitu terjadi kekurangan staf dan peraturan yang cenderung berlebihan. Menghadapi fenomena tersebut, seorang pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan yang penuh harapan dan tetap tenang meskipun dalam keadaan putus asa atau sulit. Dibutuhkan pemimpin yang bersedia adalah menciptakan perubahan. Mereka menyadari bahwa tidak ada orang atau tidak ada situasi yang dapat merenggut kedamaian, kegembiraan, dan rasa kompeten pribadi mereka. Dan mereka mampu mengirimkan perasaan ini kepada orang lain. A Context for Hope. Para pemimpin organisasi kuantum hanya dapat bergerak ke satu arah, membangun dan mempertahankan konteks untuk layanan perawatan kesehatan dan memperkuat harapan untuk masa depan yang lebih baik. Para pemimpin ini berperilaku dengan cara yang baru dan berani serta melihat segala sesuatunya dengan optimis dan perspektif futuris. Mereka bersedia melakukan pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasien, mematuhi standar profesional, dan tetap dalam batas penggantian yang tersedia. Dengan komitmen para pemimpin untuk menciptakan konteks yang penuh harapan, mereka memastikan profesional kesehatan akan lebih mampu melakukan pekerjaan penyembuhan dan peningkatan kesehatan. Selanjutnya adalah will. Kemauan atau tekad didefinisikan sebagai kekuatan batin, kekuatan atas alam dan atas diri atau pengendalian diri. Seseorang dikatakan memiliki kemauan, biasanya dipandang sebagai pusat diri seseorang, apa yang menunjukkan kemauan atau kurangnya kemauan. Harapan muncul bukan dari mencoba mengubah masa lalu, melainkan dari keinginan untuk terus menciptakan masa depan dengan kolega kita untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang terus berubah. Karena perkembangan keinginan masing-masing orang bergantung pada budaya orang tersebut dan termasuk faktor politik dan ekonomi. Kemauan seseorang bisa menjadi sangat kuat, sangat lemah, atau beberapa derajat di antara kedua ekstrim ini. Berikutnya, discovery of will atau menemukan keinginan. Pemimpin perlu menemukan esensi dari keinginannya dan untuk menciptakan kondisi bagi orang lain dalam organisasi untuk menemukan dan menghormati keinginan mereka sendiri. Untuk setiap orang, penemuan keinginannya meliputi 5 fase berikut. Pertama, pengakuan bahwa kemauan itu ada. Kedua, kesadaran bahwa seseorang memiliki kemauan. Ketiga, menjalankan keinginan pribadi seseorang. Keempat,
pengakuan jiwa seseorang atau kebangkitan diri yang dihasilkan dari wawasan dan eksplorasi diri. Terakhir, pengakuan bahwa membangkitkan kemauan bisa berisiko dan bahkan bisa mengancam kelumpuhan. Budaya organisasi sangat mempengaruhi apakah eksplorasi kemauan benar-benar terjadi. Nilai, praktik, dan umur panjang karyawan dapat memfasilitasi atau menghalangi perubahan yang berarti yang mendorong kesiapan untuk menyelidiki sifat kemauan. Upaya perubahan yang ingin dilakukan oleh seseorang pemimpin seringkali terkendala dengan sikap resistensi para profesional kesehatan terhadap perubahan yang ingin diterapkan. Misalnya, terkait rutinitas kerja mereka. Mereka mungkin percaya bahwa rutinitas kerja saat ini adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tetapi, seringkali mereka hanya takut dengan apa yang akan terjadi pada mereka setelah perubahan diterapkan. Dengan demikian, ketakutan mereka daripada kemauan mereka yang mendorong perilaku mereka. Mengatasi penolakan terhadap perubahan adalah tema yang konsisten dalam literatur manajemen dan upaya untuk membimbing para pemimpin dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mendorong perubahan dan inovasi didokumentasikan dengan baik. Para pemimpin harus menyadari bahwa kemauan yang berkembang memiliki potensi yang sangat besar untuk menciptakan dan beradaptasi terhadap perubahan. Ketika seseorang pemimpin melakukan keinginan dalam perubahan dapat berfungsi menciptakan atau membangun kembali harapan dan mengarahkan orang lain menuju pencapaian dan kepuasan yang lebih besar. The nature of will atau sifat dasar keinginan. Karena kemauan tertanam dalam diri, eksplorasi diri dan pengamatan yang cerdik dari rekan kerja adalah titik awal untuk memperoleh apresiasi akan pentingnya kemauan bagi kepemimpinan. Kebangkitan diri membutuhkan wawasan, evaluasi diri, dan perjuangan. Dalam perjalanan melalui perubahan transformasional, para pemimpin menemukan kekuatan untuk membuat pilihan, berhubungan dengan orang lain, dan membawa perubahan pada diri mereka sendiri dan orang lain. Sayangnya, ada rintangan dan bahaya dalam eksplorasi keinginan sendiri. Semua untuk menjadi yang mereka pikir organisasi inginkan, mencegah diri mereka menjadi diri mereka yang sebenarnya. Ketika hal ini terjadi, mereka bergumul dan mempersepsikan dirinya terjebak dalam seorang pribadi yang tidak otentik, sehingga mereka tidak mampu, apatis, dan bermuka dua. Dengan mengembangkan kemauan mereka, para pemimpin lebih mampu membuat keputusan secara intuitif dan rasional. Dengan mengintegrasikan hati pribadi dan pikiran objektif mereka menjadi individu yang lebih otentik dan meningkatkan kemauan mereka untuk bertindak. Alternatifnya, jika mereka bertindak semata-mata karena alasan dan nilai di luar dirinya, mereka akan terus menderita dan enggan untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang berubah. Berikutnya, jenis-jenis keinginan. Sangat umum mendengar orang-orang digambarkan memiliki: pertama, kemauan yang kuat. Seseorang yang memiliki kemauan yang kuat berarti orang tersebut memiliki kekuatan atau tekad yang signifikan. Pada umumnya, berpikir bahwa kekuatan kemauan adalah inti dari seluruh kemauan, bahwa memiliki kemauan berarti selalu berusaha mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, kemauan yang terampil. Seseorang yang memiliki kemauan yang terampil dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan sedikit energi. Orang yang memiliki jenis kemauan ini harus memahami kebiasaan,
tujuan, dan keinginan mereka sendiri, serta hubungan di antara ini untuk menggunakannya dengan terampil. Yang terakhir, kemauan yang baik. Seseorang yang memiliki niat baik adalah orang yang baik hati, memiliki integritas yang tinggi, dan tidak menggunakan keinginannya untuk mengalahkan atau merusak keinginan orang lain. Berikutnya, kualitas utama. Gagasan bahwa keinginan seseorang hanya terdiri dari kekuatan atau kelemahan, atau kebaikan atau keburukan adalah tidak benar dan dapat membawa seseorang yang terlibat dalam eksplorasi diri ke arah yang salah. Dapat kita lihat pada gambar di slide, gambar 91, 5 kualitas penting akan mengarahkan pencapaian harapan untuk masa depan. Bagi seseorang yang menunjukkan kemauan, dia harus memiliki seperangkat kualitas tertentu, yaitu keberanian, gairah, energi, disiplin diri, dan kepercayaan. Jika seorang pemimpin telah memiliki kualitas utama tersebut, maka mereka harus bersedia melaksanakan semua dengan kerelaan. Para pemimpin yang tertarik untuk meningkatkan keahlian mereka harus menggunakan rangkaian kualitas ini sebagai parameter kemauan selama periode evaluasi diri atau ketika mengevaluasi perilaku orang lain. Baik, penjelasan berikutnya adalah mengenai apa itu courage, passion, energi, dan self-discipline. Saya akan mulai yang pertama dengan apa itu courage atau keberanian. Keberanian adalah kualitas pikiran atau jiwa yang memungkinkan individu menghadapi kesulitan, bahaya, dan rasa sakit tanpa rasa takut dan bertindak sesuai dengan keyakinan mereka. Keberanian diperlukan untuk tetap berada di jalur selama tahap perubahan yang kacau dan gemetar, dan untuk mengelola perlawanan terhadap perubahan untuk mencapai tingkat pengetahuan dan kinerja yang baru. Yang kedua yaitu passion. Bagaimana menciptakan rasa semangat dan kemauan pada karyawan yang membutuhkan pemimpin untuk melembagakan insentif karyawan yang didasarkan pada kepuasan pasien dan untuk memberdayakan karyawan. Untuk energi, individu yang energik adalah orang yang kuat dan aktif, dengan kapasitas untuk usaha yang serius. Seperti itu, individu juga memiliki intensitas kemauan yang mampu mengatasi kekuatan yang berlawanan. Energi yang dibutuhkan untuk kemauan optimal tidak pernah terbatas. Individu yang energik belajar untuk meredam dan mengelola pengeluaran energi mereka, menyeimbangkan waktu berenergi tinggi dengan waktu tenang. Sebaliknya, individu berenergi rendah bersikap apatis, tidak tertarik, atau kelelahan. Disiplin diri adalah kesediaan pribadi untuk mematuhi standar dan memenuhi tanggung jawab. Tanpa disiplin, seseorang pemimpin dengan kemauan yang kuat bertindak secara impulsif dan tidak terduga, meniadakan semangat positif kemauan kepemimpinan. Ketika para pemimpin mengembangkan disiplin diri, mereka lebih mampu memusatkan perhatian dan meminimalkan aktivitas impulsif dan tersebar. Berikutnya mengenai trust atau kepercayaan. Bagaimana mengembangkan kepercayaan di antara rekan kerja membutuhkan kesesuaian nilai, tidak posesif, kehangatan, komunikasi efektif, dan empati. Kepercayaan yang telah dibangun di antara rekan kerja diperkuat ketika semua orang secara konsisten berperilaku sesuai dengan standar perawatan pasien yang diterima dan menggunakan sumber daya dengan bijak, berbagi informasi dengan tepat, dan mendiskusikan ide-ide baru secara terbuka. Yang terakhir adalah hope atau harapan, adalah perasaan bahwa
apa yang diinginkan dapat diperoleh atau peristiwa akan berjalan dengan baik. Orang merasa sulit untuk berharap jika mereka tidak berpikir semuanya berjalan dengan memuaskan. Ketika kualitas kemauan, keberanian, gairah, energi, disiplin diri, dan kepercayaan hadir, maka harapan muncul untuk memulai siklus positif perilaku. Berikutnya, untuk pembahasan slide berikutnya akan saya persilakan kepada rekan saya, Ardianti, untuk menjelaskan strategi to facilitate willingness. Kepada Ardianti, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Berikut adalah strategi to facilitate willingness. Ketika para pemimpin memahami sifat kemauan mereka, mereka berada dalam posisi untuk memfasilitasi kemauan sebagai alat mencapai tujuan mereka. Ada beberapa strategi yang menggabungkan kualitas keberanian, semangat, energi, disiplin, dan kepercayaan. Perhatikan bahwa strategi to facilitate willingness ini digunakan tidak untuk meningkatkan kemauan karyawan, tetapi merupakan permulaan untuk membangun. Selanjutnya, continuous learning, di mana pelayanan perawatan kesehatan yang berkualitas tinggi hanya dapat diberikan oleh penyedia perawatan yang berpendidikan, penuh kasih sayang, dan terampil. Akan tetapi, menindaklanjuti komitmen terhadap pertumbuhan profesional bisa sangat sulit bagi organisasi yang mengalami reorganisasi. Pemimpin kuantum harus mendukung program pengetahuan dan keterampilan baru oleh karyawan sambil mempertahankan upaya reorganisasi. Ada beberapa cara seorang pemimpin untuk memastikan bahwa pembelajaran berkelanjutan menjadi bagian penting dalam organisasi. Yang pertama itu menciptakan dan memelihara budaya yang menumpuk pembelajaran berkelanjutan. Yang kedua, sadarilah bahwa pengetahuan baru penting untuk mempertahankan hidup. Yang ketiga, berpartisipasi dan antusias dalam melanjutkan pendidikan dan berbagi pengetahuan yang Anda peroleh dengan rekan kerja. Yang keempat, mendukung pembelajaran berkelanjutan secara konsisten, yaitu melalui setiap siklus anggaran dan tantangan sepanjang tahun. Yang kelima, mengidentifikasi tren kinerja yang mendukung penilaian pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya, minimizing profesional antagonisme. Dalam organisasi perawatan kesehatan, misalnya Departemen Keperawatan dan Non-Perawat terus-menerus memperebutkan sumber daya dan posisi. Antagonisme antar karyawan sering sekali disebabkan oleh kurangnya keterampilan interpersonal, supervisi, pembimbing, dan kolega. Para pemimpin untuk mengurangi antagonisme profesional dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu mengungkapkan masalah untuk didiskusikan dan meminimalkan dialog di belakang layar. Yang kedua, sadarilah bahwa hubungan yang benar-benar bisa menjadi terapi, mengharapkan kolaborasi untuk mengembangkan budaya dan konteks layanan perawatan pasien yang berkualitas tinggi dengan biaya rendah. Yang ketiga, tangani masalah saat muncul dan fokus tetap pada objek. Selanjutnya, meeting the needs of employees. Ada dua kategori karyawan. Yang pertama, mereka yang memiliki pekerjaan dan mereka yang memiliki karir. Mereka yang memiliki pekerjaan melaporkan untuk bekerja, menjalankan tugas sebaik mungkin dan pulang pada akhir perjalanan tugas mereka untuk melanjutkan hidup mereka. Yang kedua, mereka yang memiliki karir hanya melakukan pekerjaan yang diperlukan tetapi merencanakan kemana tujuan mereka dalam profesi yang mereka pilih dan berpartisipasi dalam kegiatan profesional di luar tempat kerja mereka. Selanjutnya, providing value basic service. Pengukuran hasil perawatan kesehatan secara bertahap menjadi lebih bermakna dan mencerminkan kebutuhan pasien. Misalnya, pengukuran produktivitas biasanya diperiksa sebelum hasil klinis. Jika target produktivitas terlampaui, maka peningkatan produktivitas diwajibkan tanpa mempertimbangkan dampak potensi pada penyedia perawatan. Namun, akuntabilitas penyedia atas kontribusi untuk menghasilkan perawatan pasien adalah bagian dari perawatan kesehatan yang hilang. Semua penyedia pelayanan profesional harus memfokuskan tindakan mereka pada pencapaian hasil yang diinginkan dan hanya menerapkan intervensi yang memiliki dasar ilmu pengetahuan atau peluang realistis yang menguntungkan pasien.
Masalah bagi organisasi adalah bagaimana penyedia perawatan berbasis nilai dan berkualitas tinggi dan terjangkau pada saat yang sama menghasilkan uang. Para pemimpin sering terjebak dalam tindakan penyedia kualitas biaya dan tidak yakin bagaimana pencapaian perawatan berbasis nilai. Selanjutnya, becoming mentally fit. Kebugaran mental melibatkan pengambilan tanggung jawab atas reaksi seseorang terhadap kesulitan. Melalui jenis kebugaran ini, individu dapat mencegah kelelahan emosional dan mengubah peristiwa stres menjadi tantangan yang semakin berat. Kebugaran mental sangat membantu untuk menangani modifikasi dan mengurangi tenaga kerja. Karyawan yang kurang kebugaran mental sering mengembangkan sikap tidak berdaya yang dipelajari. Misalnya, jika mereka di PHK, mereka beraksi dengan amarah, percaya bahwa di PHK itu di luar kendali mereka, menyalahkan diri mereka sendiri, dan umumnya merasa tidak berdaya. Ketidakberdayaan mereka memicu spiral kekalahan diri di mana mereka melihat diri mereka semakin tidak mampu untuk maju. Selanjutnya, balancing the use of time. Strategi di bawah ini digunakan oleh para pemimpin untuk membantu diri mereka sendiri dan karyawan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka dan menghindari aktivitas, perilaku, dan emosi yang menghabiskan waktu dan tujuan yang tidak baik. Yang pertama, sadari bahwa setiap orang memiliki kapasitas untuk menyeimbangkan penggunaan waktunya yang lebih baik. Yang kedua, fokus pada keseimbangan penggunaan waktu sebagaimana kesempatan untuk meningkatkan kebermaknaan dan bukan sebagai kesempatan meningkatkan kendali dan resistensi. Yang ketiga, bagikan kenyataan bahwa waktu singkat keinginannya banyak dan setiap orang terlibat dalam sebuah perjuangan tiada henti untuk menutupi celah. Yang keempat, bersikap gigih dan memeriksa keseimbangan aktivitas pribadi dan menghindari kecenderungan untuk melakukan bergeseran dan kembali fokus pada tugas. Yang kelima, bersikap gigih dan membina orang lain tentang cara menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang terakhir, percaya bahwa rekan kerja mengetahui keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, menghasilkan produktivitas yang tinggi dan kepuasan kerja yang lebih besar. Selanjutnya, increasing the focus on patient atau meningkatkan fokus pada pasien. Para pemimpin untuk meningkatkan fokus pada pasien perawatan kesehatan ada beberapa strategi yang digunakan. Yang pertama, temukan keberanian untuk melanjutkan perjalanan menciptakan sistem yang lebih baik. Yang kedua, sadari bahwa pengalaman pribadi sebagai pasien sangat berharga untuk mempelajari kebenaran tentang pemberian layanan perawatan kesehatan. Yang ketiga, tetap berkomitmen dan fokus saat keluhan mengesampingkan umpan balik positif. Yang keempat, jangan pernah berhenti meminta pasien untuk berbagi pengalaman mereka tentang sistem perawatan kesehatan yang diberikan. Yang kelima, percaya bahwa setiap profesional kesehatan memiliki keberanian, semangat, energi, dan disiplin diri, tetapi mungkin membutuhkan kepastian dan dorongan untuk menunjukkan sepenuhnya. Selanjutnya, becoming political competent. Pemimpin yang kompeten secara politik mengetahui peraturan, undang-undang, tindakan yang diusulkan, dan prosedur sertifikasi yang relevan dan mampu menghilangkan atau memitigasi hambatan luar dan pemberian layanan. Kompetensi politik organisasi secara keseluruhan meliputi yang pertama itu kembangkan kemampuan semua karyawan untuk berbagi informasi tentang efektivitas sistem. Yang kedua, sadarilah bahwa pemberdayaan dapat menyalakan api di seluruh organisasi. Yang ketiga, dengan sabar membimbing karyawan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Yang keempat, perhatikan dengan seksama hasil perawatan yang diinginkan serta proses yang digunakan untuk mencapainya. Selanjutnya, relight the lamp. Perawatan dan
perawatan kesehatan yang selalu bekerja keras, tetapi dalam perawatan kesehatan saat ini lebih sulit dari sebelumnya. Peraturan pemerintahan yang sulit dan kekurangan perawatan terburuk dalam sejarah. Semua ini menambah tantangan untuk bekerja lebih efektif dari sebelumnya dan untuk mencapai kepuasan kerja dalam suasana tekanan yang luar biasa dan dukungan yang menyesat. Tindakan penghematan biaya mungkin penting untuk kelangsungan hidup organisasi, tetapi bagi pengasuh tidak berarti stres, frustasi, dan kegelisahan. Konklusi atau kesimpulan dari chapter 9. Yang pertama, era kompleksitas ini mencakup peningkatan eksponensial dalam informasi, teknologi, dan interaksi antar beragam orang dan budaya yang menegaskan bahwa dunia kita benar-benar global. Yang kedua, kecepatan perubahan pekerjaan dan kehidupan rumah tangga serta hubungan global yang baru memperkaya kita masing-masing secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, pemikiran kepemimpinan akan lebih humanis dan lebih peka terhadap keterkaitan yang kompleks di dunia. Yang keempat, untuk mencapai tujuan mereka, para pemimpin akan membutuhkan keberanian untuk melakukan hal yang benar, semangat untuk pekerjaan penyembuhan, energi yang tetap berada di jalur, disiplin diri untuk tetap fokus, dan percaya bahwa orang lain adalah mitra dalam prosesnya. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.